Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ASN dan para pensiunan dimanapun berada. Nah, coba deh dengarkan baik-baik dulu karena kabar yang satu ini benar-benar lagi ramai dibicarakan dan bikin banyak orang penasaran. Bukan cuma bikin penasaran, tapi juga bikin banyak pensiunan langsung pengen cek ulang informasi yang beredar. Soalnya kabar ini nyangkut soal bonus tahunan yang sebentar lagi disebut-sebut akan ditransfer dan kali ini yang jadi sorotan adalah resmi ditekannya Juknis nomor 13 tahun 2026. Jadi jangan sampai ketinggalan karena di sini kita bakal bahas pelan-pelan lengkap dan biar tidak salah paham, tidak gagal paham, apalagi sampai termakan kabar yang setengah-setengah. Kita bahas dengan bahasa yang gampang, santai, tapi tetap jelas supaya Bapak Ibu pensiunan dimanapun berada bisa langsung nangkep maksudnya. Sebelum masuk ke inti informasinya, kami sampaikan salam hormat dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu para pensiunan selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tetap diberi keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Karena memang informasi seperti ini sering banget ditunggu-tunggu, apalagi oleh para pensiunan yang ingin tahu apakah benar ada tambahan dana atau bonus yang bakal masuk ke rekening dalam waktu dekat. Nah, pada kesempatan kali ini, informasi yang akan kami sampaikan memang berkaitan erat dengan regulasi terbaru, yaitu petunjuk teknis nomor 13 tahun 2026, yang katanya sudah resmi diteken dan punya hubungan langsung dengan bonus pensiunan yang sebentar lagi akan ditransfer melalui PT Taspen. Dan yang lebih menarik lagi, nanti kita juga akan bahas tabel terbarunya, jadi Bapak Ibu bisa punya gambaran lebih jelas tentang bagaimana bonus tahunan itu dihitung dan disalurkan. Nah, buat Bapak Ibu yang baru saja mampir ke channel ini, jangan lupa ya untuk terus support channel ini dengan cara yang sederhana tapi sangat berarti. Silakan tekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman atau kerabat yang juga pensiunan, karena bisa jadi informasi ini juga mereka tunggu-tunggu. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya setiap ada kabar terbaru Bapak Ibu tidak ketinggalan, karena di channel ini kita memang berusaha menyampaikan informasi-informasi penting, terbaru, dan tentu saja yang berkaitan dengan hak-hak Bapak Ibu ASN dan para pensiunan di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada kabar baru kita usahakan bahas dengan jelas, jangan sampai membingungkan, dan tetap sesuai dengan sumber yang sedang ramai dibicarakan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan inti. Di sini kami sudah menampilkan sebuah artikel terbaru yang menjadi rujukan atau referensi dalam pembahasan kali ini. Artikel ini membahas secara khusus penjelasan resmi mengenai Juknis nomor 13 tahun 2026 dan hubungannya dengan bonus pensiunan yang akan ditransfer oleh pemerintah melalui PT Taspen. Jadi artikel ini bukan sekadar kabar angin, melainkan bahan pembahasan yang sedang ramai diperhatikan karena menyangkut pembayaran bonus tahunan yang dinanti-nanti oleh para pensiunan. Dalam artikel tersebut juga dijelaskan tabel terbaru yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu pensiunan karena tabel itu akan membantu untuk memahami besaran dana yang diterima sesuai golongan dan masa kerja. Artikel yang kami jadikan acuan ini dipublikasikan pada 20 Mei 2026 dengan judul yang cukup mencuri perhatian, yaitu resmi diteken Juknis nomor 13 tahun 2026, bonus pensiunan segera ditransfer. Ini tabel terbarunya. Dari judulnya saja sudah kelihatan kalau pembahasannya memang sangat dekat dengan hal yang ditunggu-tunggu. Lalu sekarang kita coba lihat penjelasannya satu persatu biar semuanya terang benderang. Bonus atau tambahan penghasilan pensiunan kembali menjadi perhatian publik setelah muncul informasi tentang Juknis nomor 13 tahun 2026 yang dikabarkan sudah resmi diteken dan menjadi dasar pencairan dana. Nah, dari sini saja sudah kelihatan bahwa banyak orang langsung fokus ke satu hal, yaitu apakah benar akan ada bonus yang segera masuk ke rekening para pensiunan. Wajar saja kalau topik ini jadi hangat karena menyangkut hak penerima pensiun dan tentu saja berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Jadi Bapak Ibu semuanya, soal bonus atau tambahan penghasilan pensiunan ini memang lagi jadi perhatian publik. Kenapa? Karena baru-baru ini pemerintah telah menerbitkan regulasi baru, yakni Juknis nomor 13 tahun 2026 yang disebut-sebut menjadi mekanisme dalam pembayaran bonus atau tambahan penghasilan kepada para pensiunan di tahun 2026. Artinya Juknis ini bukan cuma sekadar dokumen biasa, melainkan pedoman teknis yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. Karena itulah begitu kabar ini muncul, banyak pensiunan PNS langsung mulai mencari tahu apakah benar akan ada tambahan dana atau bonus yang segera ditransfer dalam waktu dekat. Mereka ingin tahu kepastiannya, ingin tahu dasar hukumnya, dan tentu saja ingin tahu berapa nominal yang bakal diterima nanti.
Bahkan sejumlah kabar menyebut bahwa nominal bonus itu akan menyesuaikan golongan dan masa kerja penerima pensiun. Nah, disinilah perhatian publik makin besar, karena kalau memang nominalnya berbeda-beda, tentu para pensiunan ingin mengetahui posisi mereka masing-masing. Jadi bukan cuma soal ada atau tidaknya dana, tapi juga soal berapa besarannya, siapa yang menerima, dan bagaimana mekanismenya. Dalam penjelasan yang beredar, bonus yang akan dicairkan itu disebut disesuaikan berdasarkan golongan terakhir dan juga masa kerja penerima manfaat. Dalam hal ini, penerimanya mencakup pensiunan PNS, TNI, Polri, dan juga janda atau duda dari para penerima pensiun tersebut. Jadi memang cakupannya lumayan luas dan itu membuat informasi ini makin penting untuk disimak dengan teliti. Sekarang kita masuk ke bagian yang banyak ditanyakan orang, yaitu apakah Juknis nomor 13 tahun 2026 ini memang berhubungan dengan bonus yang akan disalurkan oleh pemerintah melalui PT Taspen. Nah, kabar terbitnya Juknis atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2026 langsung menjadi perhatian jutaan pensiunan dan ASN di seluruh Indonesia. Banyak pensiunan merasa senang karena aturan tersebut akan digunakan pemerintah dan Taspen dalam mekanisme pembayaran bonus tahun 2026. Tapi perlu dipahami dulu, jangan buru-buru menyimpulkan sebelum tahu isi dan konteksnya. Yang jelas, Juknis atau Peraturan Menteri Keuangan ini telah resmi ditandatangani beberapa waktu lalu dan hal tersebut menjadi dasar utama dalam mekanisme pembayaran bonus tahunan bagi para pensiunan. Nah, karena banyak yang penasaran, kita juga perlu lihat lebih jauh bonus apa sebenarnya yang dimaksud di dalam Juknis PMK nomor 13 tahun 2026 tersebut. Karena istilah bonus sering banget dipakai orang, padahal yang dimaksud dalam aturan resminya bisa jadi punya istilah yang lebih spesifik. Dalam pembahasan yang beredar, PMK nomor 13 tahun 2026 sendiri membahas tentang petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 bagi ASN dan seluruh pensiunan yang bersumber dari APBN. Jadi kalau tadi ada yang bertanya apa sih sebenarnya PMK nomor 13 tahun 2026 itu, jawabannya adalah ini merupakan petunjuk teknis untuk pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 tahun 2026. Dan gaji ke-13 ini pada praktiknya memang sering dianggap sebagai bonus tahunan karena dicairkan satu kali dalam setahun dan sangat dinanti-nanti oleh ASN serta para pensiunan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara soal bonus tahunan yang dimaksud di sini, ternyata yang dimaksud adalah gaji ke-13. Gaji ke-13 ini merupakan bentuk tambahan penghasilan yang biasanya dicairkan satu kali setahun untuk ASN dan juga seluruh pensiunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Aturan ini diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Nah, jadi alurnya begini, ada regulasi utama dari pemerintah, lalu lahirlah petunjuk teknis yang lebih rinci agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan tertib, cepat, dan langsung masuk ke rekening penerima manfaat. Dengan kata lain, PMK nomor 13 tahun 2026 ini bukan berdiri sendiri, tetapi merupakan turunan dari regulasi yang lebih tinggi, yaitu PP nomor 9 tahun 2026. Ini penting banget dipahami supaya tidak salah menafsirkan kabar yang beredar di luar sana. Di dalam PMK tersebut juga dijelaskan bagaimana mekanisme pembayaran gaji ke-13 ini dilaksanakan. Tujuannya supaya proses pembayaran berjalan tertib, cepat, dan langsung masuk ke rekening penerima manfaat. Jadi pemerintah memang ingin memastikan bahwa penyaluran dana ini tidak ribet, tidak berbelit, dan bisa segera diterima oleh para pensiunan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena kalau soal pembayaran pensiun dan tambahan penghasilan seperti ini, yang paling penting memang kepastian dan ketepatan waktu. Para penerima manfaat tentu berharap dana itu benar-benar masuk sesuai jadwal sehingga bisa membantu kebutuhan sehari-hari, apalagi menjelang kebutuhan rumah tangga yang selalu ada setiap bulannya. Nah, selain PMK nomor 13 tahun 2026 ini, sebelumnya juga ada regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu PP nomor 9 tahun 2026. Jadi PMK ini sebenarnya adalah turunan dari regulasi tersebut. Artinya ada kerangka hukum yang memang sudah disiapkan secara berjenjang, tidak muncul tiba-tiba, tidak asal diumumkan, tetapi melalui proses aturan yang menjadi dasar pelaksanaan. Ini juga yang membuat banyak pensiunan merasa lebih tenang karena setidaknya ada landasan aturan yang jelas. Dan kalau berbicara soal landasan aturan, tentu hal ini menjadi penting karena menyangkut hak finansial para pensiunan dan ASN yang memang menunggu pembayaran tersebut. Kemudian kalau kita lihat penegasan langsung dari Menteri Keuangan, Bapak Purbayudi Sadewa, soal bonus tahunan ini, beliau menegaskan bahwa anggaran telah disiapkan untuk dibayarkan tepat waktu.
Dalam pernyataannya beliau juga menyampaikan bahwa nanti ada gaji ke-13 yang pasti akan keluar. Itu artinya dari sisi pemerintah, anggaran tersebut memang sudah dipersiapkan agar penyalurannya bisa dilakukan sesuai jadwal. Jadi bukan sekadar wacana, tetapi ada kesiapan anggaran yang sudah diupayakan. Nah, pernyataan seperti ini tentu bikin banyak pensiunan merasa lebih lega karena ada sinyal bahwa dana yang dinanti itu memang diprioritaskan. Kementerian Keuangan di sini telah menegaskan kepada para pensiunan melalui media online bahwa anggaran terkait gaji ke-13 ini telah disiapkan secara resmi dan akan segera dibayarkan tepat waktu kepada masing-masing penerima manfaat. Jadi penyaluran ini bukan hal yang dianggap sepele. Pemerintah memandang bahwa pembayaran gaji ke-13 bukan hanya sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian aparatur negara, tetapi juga sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun 2026. Nah, ini juga menarik karena selain menyangkut kesejahteraan pensiunan, ternyata pemerintah juga melihatnya dari sisi ekonomi yang lebih luas. Uang yang beredar di masyarakat akan membantu konsumsi, membantu perputaran ekonomi, dan pada akhirnya ikut mendorong aktivitas ekonomi nasional. Selanjutnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 55 triliun rupiah untuk gaji ke-13 tahun ini. Nah, angka ini tentu bukan angka kecil. Itu artinya pemerintah benar-benar serius dan konsen dalam pembayaran gaji ke-13 tersebut sebagai bonus bagi pensiunan. Jadi kalau kita lihat dari pernyataan itu, jelas bahwa anggaran yang disiapkan bukan hanya sekadar formalitas. Ada besaran dana yang cukup besar dan itu menunjukkan bahwa pemerintah memang menaruh perhatian pada pembayaran bonus tahunan ini. Dengan alokasi sekitar 55 triliun rupiah, maka dapat dilihat bahwa proses penyaluran gaji ke-13 bukan perkara kecil, melainkan kebijakan yang menyentuh jutaan penerima di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu semuanya terungkap sudah bahwa anggaran yang akan digelontorkan pemerintah dalam pembayaran gaji ke-13 ini mencapai sekitar 55 triliun. Dan ini artinya bahwa pemerintah benar-benar fokus dan concern terhadap pembayaran bonus tahunan ini bagi para pensiunan di seluruh Indonesia. Nah, kalau sudah ada anggaran sebesar itu, tentu perhatian publik makin besar karena semua ingin tahu siapa saja yang masuk daftar penerima, bagaimana komponen perhitungannya, dan berapa besaran nominal yang akan diterima masing-masing penerima. Makanya jangan heran kalau kabar seperti ini cepat banget menyebar dan langsung dibahas di mana-mana. Perlu diperhatikan juga Bapak Ibu ada daftar penerima gaji ke-13 pensiunan tahun 2026. Di sini ada beberapa kategori yang harus kita simak satu persatu. Yang pertama adalah PNS atau CPNS. Kemudian yang kedua adalah PPPK. Ketiga, prajurit TNI dan anggota Polri. Keempat, pejabat negara. Kelima, pensiunan dan penerima pensiun. Lalu yang keenam adalah pegawai non-ASN di lembaga non-struktural dengan kriteria tertentu. Nah, daftar ini penting banget karena menunjukkan bahwa kebijakan gaji ke-13 tidak hanya menyasar satu kelompok saja, melainkan mencakup beberapa kategori aparatur negara dan penerima manfaat yang memang sudah diatur dalam ketentuan. Jadi bukan hanya pensiunan yang menjadi perhatian, tetapi juga beberapa unsur lain yang memenuhi syarat sesuai aturan. Kalau kita lanjut ke rincian besaran dan komponen gaji ke-13 yang akan diberikan kepada Bapak Ibu ASN dan juga pensiunan, sumbernya berasal dari APBN. Di dalamnya ada beberapa komponen yang menjadi dasar perhitungan, diantaranya gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Jadi bagi ASN aktif, komponen perhitungannya tidak cuma satu, melainkan gabungan dari beberapa unsur penghasilan yang sudah ditetapkan. Sementara itu untuk ASN daerah, sumber anggarannya berasal dari APBD. Di dalamnya juga ada komponen seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan. Jadi masing-masing punya dasar anggaran dan komponen yang disesuaikan dengan status serta sumber dananya. Nah, yang paling penting untuk para pensiunan adalah tabel gaji ke-13 pensiunan tahun 2026. Jadi gaji ke-13 pensiunan dibayar berdasarkan tabel gaji yang resmi diatur dalam PP nomor 8 tahun 2024. Di sini nominal gaji ke-13 yang diterima oleh masing-masing pensiunan adalah 1 kali gaji pokok bulanan. Untuk pensiunan PNS, TNI, Polri, dan Janda atau duda mereka, nominal yang diterima mengacu pada dasar gaji pokok yang sebelumnya sudah diberikan oleh PT Taspen. Jadi kalau bicara soal nominal, yang perlu dipahami adalah bahwa yang diterima itu 1 kali gaji pokok bulanan, bukan sembarang angka. Karena itulah tabel menjadi sangat penting, sebab
Dari tabel itulah masing-masing pensiunan bisa memperkirakan besaran dana yang akan masuk sesuai golongan dan status pensiun yang dimiliki. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya Bapak Ibu. Nominal atau tabel yang diberikan itu adalah 1 kali gaji pokok yang dicairkan pada bulan sebelumnya oleh PT Taspen. Artinya nilai yang diterima memang mengikuti data gaji pokok yang sudah berlaku. Inilah kenapa para pensiunan diminta untuk memperhatikan tabel terbaru yang menjadi referensi utama. Karena dengan melihat tabel itu, mereka bisa tahu perkiraan besaran yang akan diterima. Ini penting supaya tidak salah tafsir, tidak mengira bahwa semua orang menerima nominal yang sama. Karena pada kenyataannya besarannya bisa berbeda tergantung golongan dan status penerima. Kalau kita rangkum pelan-pelan, kabar mengenai Juknis nomor 13 tahun 2026 ini memang punya keterkaitan erat dengan pembayaran gaji ke-13 untuk ASN dan pensiunan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah menyiapkan anggaran, PT Taspen menjadi pihak yang menyalurkan kepada para pensiunan dan dasar pelaksanaannya sudah diatur lewat regulasi yang berlaku. Jadi para pensiunan tinggal menunggu proses pencairan sesuai mekanisme yang ditetapkan dan karena ini berkaitan dengan gaji ke-13, maka memang wajar kalau banyak orang menyebutnya sebagai bonus tahunan karena sifatnya memang tambahan di luar pembayaran rutin pensiun bulanan. Nah, di tengah-tengah banyaknya informasi yang beredar, kami sarankan kepada Bapak Ibu semua untuk tetap tenang dan cermat. Jangan langsung percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tapi kalau sudah ada penjelasan yang mengarah ke regulasi resmi, setidaknya itu bisa menjadi bahan pegangan awal untuk memahami alurnya. Karena yang paling penting adalah memastikan bahwa informasi yang diterima benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Jadi ketika ada yang bertanya apakah benar ada bonus pensiunan yang segera ditransfer, jawabannya adalah bahwa yang sedang dibahas di sini adalah gaji ke-13 yang mekanismenya sudah diatur lewat Juknis nomor 13 tahun 2026 dan terkait dengan pembayaran kepada ASN serta pensiunan. Nah, buat para pensiunan yang mungkin sedang menunggu kapan dana itu cair, tentu semuanya berharap bisa segera masuk ke rekening dan pemerintah sendiri berdasarkan pernyataan yang sudah disampaikan, memang ingin memastikan proses pembayaran ini berjalan tepat waktu. Itu sebabnya anggaran sudah disiapkan, regulasi sudah ada, dan mekanisme juga sudah dirancang supaya penyaluran bisa dilakukan secepat mungkin. Jadi kabar ini bukan sekadar bikin heboh, tapi benar-benar menyangkut hak para penerima manfaat yang sudah mengabdi sekian lama untuk negara. Karena itu, perhatian terhadap detail seperti golongan, masa kerja, dan status penerima menjadi sangat penting. Sahabat pensiunan, informasi seperti ini memang layak untuk disimak sampai tuntas. Karena dari awal sampai akhir kita bisa melihat bahwa Juknis nomor 13 tahun 2026 bukan cuma angka di atas kertas, tetapi bagian dari proses penyaluran gaji ke-13 yang memang ditunggu-tunggu. Dengan adanya penjelasan bahwa anggaran telah disiapkan, bahwa penerima telah ditentukan, dan bahwa komponen perhitungan telah diatur berdasarkan tabel resmi, maka kita bisa memahami bahwa sistemnya memang sudah berjalan sesuai jalur. Tinggal menunggu realisasi pencairannya, dan itu yang paling dinanti oleh para pensiunan di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi, tabel terbaru yang dimaksud menjadi perhatian karena disitulah akan terlihat gambaran nominal masing-masing penerima. Jadi kalau Bapak Ibu pensiunan ingin tahu lebih jelas berapa yang akan diterima, memang tabel itulah yang harus menjadi referensi dengan catatan nominal yang diterima adalah 1 kali gaji pokok bulanan sesuai ketentuan yang berlaku dan dibayarkan melalui PT Taspen kepada pensiunan PNS, TNI, Polri, serta janda dan duda yang berhak menerimanya. Jadi tidak ada yang perlu dibuat rumit, cukup pahami saja bahwa ini adalah bagian dari mekanisme gaji ke-13 yang memang secara rutin diberikan setiap tahun dan sudah punya dasar hukum yang jelas. Akhirnya semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa membantu Bapak Ibu semua untuk memahami kabar terbaru seputar Juknis nomor 13 tahun 2026, bonus pensiunan, gaji ke-13, dan tabel terbarunya. Harapannya setelah mendengarkan penjelasan ini tidak ada lagi salah paham, tidak ada lagi kebingungan, dan Bapak Ibu bisa lebih tenang menunggu proses pencairannya. Kami doakan semoga seluruh pensiunan selalu diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di informasi terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.